kelimpahan. Ya. Hak kelimpahan itu turun dari salib Yesus. Bukan salibnya loh yang istimewa, tetapi turun dari salib Yesus berarti Yesus ketika terpaku di salib. Jadi bukan salibnya yang berkhasiat. Seperti sekarang kita tinggal di gereja. Bukan gerejanya, tetapi kitanya. Yesus disalib. Bukan salibnya, tetapi Yesusnya yang ketika itu tergantung di salib. Pada waktu dia disalib dan digantung itulah kuasanya. Hak kelimpahan diberikan dalam hidup saudara dan hidup saya. Katakan amin. Semua katakan, karena korban Yesus, saya mempunyai hak saya untuk hidup berkelimpahan. Yakin demikian? Jadi mulai sekarang tolong, daripada saudara cuma minta hidup berkecukupan, tolong supaya saudara engkau minta, saya ingin hidup berkelimpahan. Sama, jalannya sama, sarananya sama. Kenapa kita tidak meminta yang maksimum untuk hidup kita? Ya, saudara, marilah kita akan melihat bersama tentang pokok ini. Kita akan baca Yohanes 10 ayat yang ke-10. 1, 2. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Coba, ayat luar biasa lagi. Hampir habis nafas saya membacanya. Kenapa? Saya melihat dari satu ayat ini, kekayaan kelimpahan Allah itu luar biasa bakal dicurahkan. Saudara, tadi pagi saya katakan sampai Daud itu kebingungan, dia mau taruh di mana itu berkat Tuhan. Bukan karena dia sudah jadi raja, tidak. Dari sejak dia menjadi gembala sampai dia menjadi raja, pengalamannya itu adalah pengalaman menerima dan menempatkan, sampai tidak cukup tempat untuk dia menyimpan harta benda dan segala berkat Tuhan. Itu zaman perjanjian lama sekali, saudara. Apalagi sekarang. Semua katakan apalagi sekarang. Setelah Yesus turun ke dunia, dia menjanjikan kepada saya hak berkelimpahan untuk saya nikmati. Yang percaya angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berjuang seperti orang duniawi, melalui uang dari bank, melalui menipu, korupsi, melalui segala macam cara yang harus ditempuh. Kami ini orang-orang sederhana yang hanya memegang janjimu, dan biarlah janjimu terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Anak-anak Tuhan, saya ingin menegaskan sekali lagi, Yesus datang bukan untuk menyelamatkan kita saja, sehingga ketika kita meninggal, saudara meninggal, saya meninggal, siapapun anak-anak Tuhan mati, masuk dalam sorga, lalu hidupnya setengah mati, di dunia ini setengah mati. Tidak, katakan tidak. Demi nama Yesus, demi janjinya sendiri, saya boleh berkelimpahan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya yakinkan Anda, ada banyak hambatan saya. Kalau saya memikirkan hidup saya, saudara memikirkan kemampuan saudara, sumber daya kita, ada banyak hambatan dan ketidakmungkinan. Saudara akan berkata, aku tidak mungkin. Ya, aku bukan orang bodoh, menelan begitu saja perkataan ini. Kalau aku pikirkan soal ini, aku mempertimbangkan soal itu, nggak ada nilai plus di mana aku bisa dipermuliakan. Udah, aku begini tak terima aja. Nah, ini kembali lagi. Engkau tidak pakai jalan Tuhan. Orang yang pakai jalan Tuhan, dia pakai jalan pintas. Amin. Saudara hanya percaya saja. Coba, aspek-aspek kelimpahan yang pertama,
dipercayai melayani Tuhan dan jiwa-jiwa seumur hidupnya. Kita akan buka Alkitab kita pada 2 Samuel 7 ayat yang ke-29. Ya, saudara. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Coba ada doa begini rendah hati. Saya sudah tunjukkan tadi pagi, Daud ini orang rendah hati. Dia bukan orang baik punya, tapi dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia bukan tanpa cacat celah, tetapi saudara, di dalam keterbatasan dia, Tuhan melihat isi hatinya. Semua katakan, Tuhan tidak melihat rupa saya, luar saya, Tuhan melihat hati saya. Amin. Oh, saya sudah pengalaman. Kalau saya menunjukkan hati yang beres, yang benar, Tuhan berbelas kasih. Saya melihat dan mendengar banyak kesaksian, melihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang hatinya dijaga. Atimu reksanan kanti waspodo. Jadi saudara harus menjaga hati saudara dalam penuh kewaspadaan. Yaitu modal saudara. Cuma itu yang diminta. Daud selalu menunjukkan dia punya hati kepada Tuhan. Dia tahu, pernah Nabi Nathan berkata, tanganmu berlumuran dengan darah. Kamu tidak layak bangun rumah Tuhan. Biar anakmu Salomo yang bangun. Karena anakmu tidak berlumuran darah. Oh, hancur hatinya. Saudara. Dan sejak itu dia bertobat kepada Tuhan. Dan dia mulai mengandalkan pada kuasa Allah. Saudara. Sehingga dia tidak berperang lagi. Tetapi hanya dengan orang mendengar nama Daud, Raja Daud, semua raja yang lain menjadi gemeter. Dia mulai mengandalkan Tuhan. Dia tidak mulai mengandalkan senjatanya, kepintaran strateginya dia. Tidak. Saudara, itu sebab ketika dia berdoa, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Apa sih yang dia minta berkatnya? Oh, supaya kaya raya Tuhan semuanya, jangan sampai ada yang miskin dan minta mempermalukan engkau. Enggak, saudara, apa yang dia minta? Supaya keluargaku tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Luar biasa. Dia tidak bilang anak cucuku, tapi keluargaku untuk selama-lamanya, sampai habisnya dunia dan zaman ini. Biarlah keluargaku yang tegak di hadirat-Mu. Coba, harusnya seorang nabi yang doa macam begini, atau seorang rasul, bukan seorang raja. Saudara, tetapi dia seorang raja yang rendah hati. Dia merasa aku pun diangkat sebagai raja. Karena Tuhan memilih mencomot aku dari kandang kambing dan domba. Asal dia berdoa, dia selalu berkata, Tuhan, di sini Daud, orang yang kau ambil dari antara domba dan kambingnya dan kandangnya. Dan engkau mengurapi aku menjadi raja. Asal dia berdoa, dia bilang begitu kepada Tuhan. Dia ingin mengingatkan pribadinya. Siapa dia? Tidak ada sosok yang baik. Saul, raja pertama Israel, tinggi, gagah, cakep. Daud, baby face, kecil, orang yang mungkin semacam saya ini. Tidak gagah perkasa seperti Saul. Itu sebab saben kali dia berdoa, dia bersimpuh di ujung kaki Tuhan. Dia ganti pakaian kebesaran, pakaian rajanya dengan kain belaco, kain katun yang mangkak itu, yang masih gatal itu. Dan dia duduk di hadapan hadirat Tuhan. Dan dia berkata,
Siapakah aku ini, Tuhan? Semua menyanyi. Jadi biji matamu. Angkat tangan saudara. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin. Itu saben kali dia selalu berkata, siapakah Daud ini? Saudara. Dan dia mengatakan, biarlah anak-anakku seisi keluargaku, semua selama-lamanya, selama ada zaman, selama ada dunia, anak-anakku tolong harus selalu berada di hadirat-Mu Bapa. Coba, hebat sekali permintaan macam begini. Dia tidak minta supaya anak-anakku semua menempati kursi-kursi singgasana dan menjadi raja-raja. Itu dengan sendirinya Tuhan kasih. Para kekasih, di sini kita melihat kerinduan dari seorang ayah. Kalau saudara orang tua, maka saudara harus bisa melihat satu visi ilahi. Engkau tidak menyiapkan karena banyak jumlah uangmu di bank. Engkau tidak menyiapkan mereka-mereka yang akan menjadi keturunanmu dengan segala persiapan yang hebat. Saudara, Yesus pun tanpa persiapan. Dia lahir begitu saja di luar kota Bethlehem. Satu kandang yang kotor di luar sana. Tidak ada lost man yang bisa menerima dia. Semua fully booked. Karena itu masa sensus penduduk. Jadi tidak ada tempat istirahat yang cocok untuk seorang ibu yang sudah genap usianya untuk melahirkan. Tidak ada tempat yang layak. Saudara, jadi setiap kita harus menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa mengganggu saudara. Saudara pikir orang mudah menjatuhkan seorang yang dipilih oleh Allah gampang? Oh, susah sekali. Jangan coba-coba. Cilaka sendiri. Itu sebab kalau saudara dipilih oleh Allah, saudara, dan saudara mau ditempatkan, disuruh untuk berada di pelataran rumahnya, itu sudah merupakan satu anugerah gede banget buat engkau. Itu sebab barang siapa yang masih kepengen tidak setia, kepengen hanya, ya kadang-kadang kalau ada waktu saja saya datang sama Tuhan. Kalau ada kesibukan, ada acara, ya tidak bisa. Itu namanya engkau menomor sekiankan Tuhan. Saudara, sudah bukan waktunya lagi. Kalau saudara melihat paparan saya tadi, wah engkau ketinggalan deh semuanya. Kalau engkau tidak mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya semuanya bisa ditambahkan kepada saudara. Usaha. Supaya saudara bisa lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Daud rindu seluruh keluarganya. Untuk seumur hidup mereka selama-lamanya di hadirat Tuhan. Oh, hebat sekali ini raja. Ya, dia menggunakan kata-kata seorang nabi. Dia adopsi untuk keluarganya. Hebat sekali. Saudara. Itu sebab apa ayat yang akan kita baca ini, saudara, ini luar biasa ya. Sekarang kita baca dari monitor di depan. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena firman-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Coba, saya mau tanya, bagaimana cara Tuhan memberkati keluarga saudara? Oleh apa? Oleh apa? Jawabannya pada kalimat terakhir itu di sana. Oleh apa? Oleh firman-Mu. Ya. Dan oleh karena Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya.
selama-lamanya. Jadi oleh karena firman-Mu Tuhan, maka keluarga hamba bisa diberkati untuk selama-lamanya. Maka itu Tuhan, hamba mohon seluruh keluarga hamba untuk selama-lamanya ada di hadirat